Halo, jumpa kembali bersama Bahas Cepat. Bahas film terbaik ada di sini. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Teeth. Film ini tahun 2022. Bagaimana keseruannya? Yuk, simak baik-baik. Film diawali oleh sepasang suami istri dan dua orang anaknya yang lagi bersantai di halaman rumahnya. Dua anak terlihat asik sedang main di kolam renang. Namun, tiba-tiba kakak laki-lakinya menjerit kesakitan, dan ternyata telunjuknya mengalami luka yang cukup serius. Sepertinya tergigit sesuatu hingga berdarah. Kemudian film berpindah ke seorang gadis. Tampak dua anak yang bersantai di halaman rumah tadi sudah tumbuh dewasa. Dan sebut saja yang perempuan dengan nama Sarah. Dan kakaknya yang laki-laki bernama Jack. Si Sarah ini sepertinya lagi mengisi seminar edukasi tentang seks kepada komunitasnya. Ketika sudah selesai dengan acara seminarnya, dia disamperin oleh cowok yang bernama Toby. Dan si Toby ini mulai menyukai si Sarah. Film berpindah ke rumah Sarah. Setelah pulang sekolah, si Sarah ini langsung menemui ibunya yang lagi sakit di kamarnya. Lalu ayahnya datang membawakan minuman untuk ibunya. Dan ketika lagi asik berbincang, terdengar suara musik yang keras dari kamar kakaknya atau kamar si Jack. Si Jack ini memang sangat bandel. Hari sudah pagi dan Sarah berangkat ke sekolah. Ketika mau masuk ke dalam kelas, dia seperti dibully oleh beberapa temannya. Untung ada Toby yang segera menyapa dan mengajaknya masuk ke kelas. Di kelas, ternyata ada pelajaran biologi yang membahas tentang organ reproduksi pria dan wanita. Di sini, sang guru tampak kebingungan untuk menjelaskan tentang organ-organ reproduksi wanita kepada murid-murid yang ada di kelas. Dan tampaknya untuk organ wanita ini, pihak sekolah memberikan stiker di buku paketnya. Karena organ wanita ini dianggap terlalu vulgar dan terlalu jelas. Si Sarah yang mencoba memberikan penjelasan tentang perbedaan organ wanita dan pria ini malah dikata-katain oleh teman kelasnya. Di sini, Toby mendukung Sarah. Di sini, Toby tidak terima karena Toby ini sangat menyukai Sarah. Setelah pulang sekolah, Toby dan Sarah beserta dua temannya pergi untuk menonton. Mereka masih berdiskusi untuk film yang akan mereka tonton. Setelah menemukan film yang pas, mereka pun masuk ke dalam bioskop. Ketika menonton, dua temannya tadi asik bermesraan. Di sini Toby melihat temannya lagi berciuman. Di dalam hati, Toby sangat ingin seperti dua temannya tersebut. Tapi ia ingin melakukan kepada Sarah. Ketika Toby melihat Sarah, dan Sarah pun menatapnya balik. Dan mereka pun canggung. Akhirnya mereka memilih untuk menikmati popcorn saja. Setelah film selesai, mereka pun bergegas pergi. Kali ini, mereka berempat akan pergi ke sebuah sungai yang ada di sebelah pinggiran hutan. Sesampainya di sungai, Sarah dan Toby ini malah berbincang ria
Sepertinya mereka ingin mengenal satu sama lain. Dan di sini Toby pun tampaknya lebih tertarik lagi kepada Sarah. Hari sudah sore, mereka pun berempat pulang. Sesampainya di rumah, Sarah ini langsung pergi tidur. Ketika akan tidur, dia membayangkan menikah dengan Toby dan akan melakukan hubungan asik-asik. Tapi dia tiba-tiba terbayang monster yang mempunyai taring tajam. Dan Sarah pun ketakutan. Ia pun langsung tidur saja. Hari pun sudah pagi dan kelas pun dimulai. Toby yang berada di dalam kelas dengan teman-temannya seperti sedang mencari-cari Sarah. Ternyata Sarah ini datang ke kelas terlambat. Setelah kelas usai, tampak adegan berpindah ke toilet sekolah, yang mana Toby ini lagi ditelepon sama si Sarah yang berada di toilet juga. Akibat terbayang menikah dengan Toby dan akan melakukan hubungan asyik-asyik, si Sarah ini mengatakan kepada Toby agar kita tidak saling bersama, atau dengan kata lain, mereka pun akan menjaga jarak. Film pun berpindah ke kamar Sarah. Di kamar, Sarah lagi membaca buku. Dan ketika asik membaca buku, dia mendengar kebisikan dari kamar kakaknya, yaitu kamar Jack. Dan Sarah pun langsung menghampiri kamar Jack. Si Sarah mencoba untuk menasehati kakaknya. Tapi apa yang terjadi? Dia malah kesal sendiri karena kakaknya ini memang keras kepala dan bandel. Tidak bisa lagi dinasehati. Dengan perasaan jengkel, Sarah pun kembali ke kamarnya. Sepertinya Sarah ini sedang galau. Dia menuju sungai yang pernah mereka kunjungi bersama temannya kemarin. Tapi tampaknya dia lagi menunggu seseorang. Ternyata Sarah ini menelpon Toby. Dia menelpon Toby untuk menemaninya. Dan Toby pun bergegas datang. Emang dasar laki-laki Toby ini. Lanjut ya. Dan mereka berdua pun berenang. Ketika berenang, mereka berdua saling berciuman. Tanpa sadar, si Toby ini menyentuh area terlarang Sarah. Dan Sarah pun menasehatinya. Kemudian, Sarah ini menuju ke goa yang ada di sungai tersebut. Dia menuju goa tersebut untuk menghangatkan diri. Tampak Toby pun menyusulnya. Tapi di sini tampak Toby tidak tahan lagi dengan nafsunya. Dan dia seperti memaksa. Toby langsung menindih tubuh Sarah. Dan apa yang terjadi? Nah, benar saja. Si otong Toby ini langsung putus akibat main dengan Sarah sembarangan. Mereka berdua pun histeris dengan apa yang barusan terjadi. Si Toby ini langsung memilih meloncat ke sungai. Si Sarah pun terlihat syok dengan kejadian yang baru saja dia alami.
Sarah memanggil-manggil Toby, tapi tidak ada respon sama sekali. Kemudian, Sarah memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sarah ini pun langsung mandi. Ternyata, si Sarah ini mengalami kelainan langka, yaitu alat kelaminnya mempunyai gigi yang tajam, yang mana akan aktif apabila dia sangat tertekan atau stres. Dan ketika tertekan atau stres, dia pun menggigit hingga putus apabila ada yang masuk dengan paksa. Keesokan harinya, si Sarah ini menjadi pengisi acara lagi di seminar tentang edukasi seks dan tentang bagaimana mempertahankan kesucian. Sepulang dari seminar, Sarah ini masih kepikiran tentang Toby dan mencoba kembali ke tempat kejadian kemarin, yaitu di sungai. Ketika mencari Toby, tiba-tiba ia menjerit keras. Si Sarah ini melihat potongan organ vital Toby yang masih ada di dalam gua. Tampak potongan organ vital tersebut lagi dimakan oleh kepiting. Si Sarah ini pun langsung pergi dari sungai tersebut. Dan si Sarah ini menuju ke arah tebing. Sarah yang berada di pinggir tebing, dia memutuskan untuk membuang cincin merah tanda kesucian. Dia merasa dia telah membunuh Toby. Karena si Sarah ini merasa dirinya tidak suci lagi, Sarah pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata Sarah membuka buku paket. Buku paket yang ada gambar alat kelamin wanita yang ditutupi oleh pihak sekolah. Dan Sarah ini berusaha untuk membuka stiker yang menutupi gambar tersebut. Dan ketika sudah terbuka, tampak dia seperti kaget. Tapi Sarah ini mencoba mencari tahu melalui internet tentang apa yang terjadi di alat kelaminnya. Dan hal yang dialami Sarah ini memang benar-benar ada di buku mitologi kuno. Ketika menjelang sore, tampak Sarah ini pergi ke dokter spesialis kelamin. Dia berencana memeriksakan apakah ada kelainan atau perubahan apa yang terjadi di kelaminnya. Awalnya terasa baik-baik saja. Dia mengikuti arahan dokter. Tapi semua berubah ketika dokter ini melakukan tes kelenturan. Si dokter ini melakukan tes kelenturan dengan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Sarah. Dan yang terjadi adalah, ya, jari-jari dokter ini tergigit hingga putus karena Sarah ini merasa kesakitan. Makanya gigi-gigi tajam yang ada di dalam kelaminnya bereaksi. Baik Sarah maupun dokternya sama-sama menjerit ketakutan. Dan si dokter pun tahu kalau kelamin yang mempunyai gigi itu memang benar-benar ada. Kemudian, film berpindah ke Sarah yang pulang ke rumah dan dia kaget menemukan ibunya yang pingsan di depan kamar mandi. Padahal,
kakaknya yang ada di dekat situ tidak mau menolong, malah lagi asik bercinta. Setelah menolong ibunya dan membawanya ke rumah sakit, dia pun menunggu ibunya hingga tertidur. Dan dia ditenangkan oleh ayahnya. Apa yang terjadi pada dirinya? Di sini, Roni membantu menenangkan Sarah dan menyuruh agar Sarah ini mandi. Kemudian Roni memberinya obat saraf agar dirinya bisa tenang. Ketika Sarah lagi mandi, di kamar Roni menyiapkan ruangannya agar terasa romantis. Setelah selesai mandi, si Sarah ini sebenarnya ingin melapor ke kantor polisi tentang apa yang sudah ia alami. Tapi Roni dengan ketenangannya, dia bisa membuat Sarah merasa nyaman dan rileks. Akhirnya pun Sarah terbuai. Tapi Sarah memperingatinya tentang kelaminnya yang ada giginya. Tapi dengan santainya, si Roni ini bisa meyakinkan si Sarah kalau dirinya bisa mengalahkannya. Dan mereka berdua pun berasik-asik ria hingga lemas. Hari pun sudah pagi. Dan si Sarah akan pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan pengakuan. Tapi dia malah digoda oleh si Roni. Dan si Sarah pun meladeninya. Ketika lagi melakukan asik-asik, HP si Roni pun berbunyi. Roni pun mengangkatnya. Ternyata teman si Roni yang menelpon. Ternyata si Roni ini membuat taruhan dengan temannya untuk mendapatkan si Sarah. Tak berselang lama kemudian, hal yang mengerikan pun terjadi. Karena si Sarah ini merasa dihianati dan sakit hati. Dengan santainya, si Sarah memutus otong si Roni dengan gigi yang ada di kelaminnya. Roni pun berteriak histeris karena darah terus keluar dari luka akibat gigitan tadi. Dan Sarah pun meninggalkan Roni. Film berpindah ke rumah sakit. Tampak si Sarah ini lagi menyenguk ibunya yang sedang sakit. Di lain tempat, ayahnya lagi menasihati kakaknya, yaitu si Jack, dan berniat mengusirnya dari rumah. Yang terjadi malah perkelahian antara Jack dan ayahnya. Tapi si Jack ini dibantu oleh anjingnya. Memang benar-benar anak durhaka si Jack ini. Ayahnya pun pergi ke rumah sakit. Karena serangan anjing Jack tadi, dia pun terluka. Sesampainya di rumah sakit, ia bertemu dengan Sarah. Sarah pun tahu kalau ayahnya terluka akibat ulah Jack. Dan si Sarah pun semakin benci dengan Jack. Akhirnya, dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Jack. Dia pun kembali ke rumah dan berdandan. Sarah pun berdandan secantik mungkin untuk menggoda si Jack. Dan dia pun masuk ke dalam kamar Jack. Dan ketika si Jack ini masuk ke perangkap, Sarah pun langsung menggigit otong Jack hingga putus dengan kelamin yang ada gigi tajamnya.
Tidak sampai di situ, potongan dari otong si Jack ini dijatuhkan Sarah ke lantai. Dan anjing Jack pun keluar dari kandangnya untuk memakan potongan daging dari otong si Jack. Lalu, setelah puas memberi pelajaran kepada Jack, Sarah pun pergi mengendarai sepedanya. Sepertinya ia tak tahu harus kemana lagi, hingga sepedanya pun bannya bocor. Dan dia mencari tumpangan. Setelah mendapat tumpangan, dia tertidur hingga malam di mobil yang ia tumpangi. Dan ketika ia bangun, ia akan keluar, malah dikunci oleh kakek-kakek genit yang memberikan tumpangan. Dan tampaknya Sarah pun tersenyum. Lalu film pun selesai. Oke, sekian dulu film kali ini. Kita akan membahas film-film yang menarik lainnya hanya di Bahas Cepat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.